Hai, ketemu lagi sama Cari Film di sini. Kali ini kita akan membahas satu alur film yang berjudul First Kiss yang dirilis pada tahun 2012. Di awal film nampak seorang wanita karir bernama Sa. Dalam hidupnya, ia merasa cinta seperti menunggu sebuah bis. Kadang ia harus ketinggalan ataupun kalah cepat dengan penumpang lain. Scene lalu memperlihatkan kisah Sa waktu sekolah, di mana ia pernah menyukai teman prianya yang bernama Om. Namun sayangnya, Om lebih memilih gadis lain bernama Pam. Hingga akhirnya mereka pergi melanjutkan studi ke luar negeri. Sa yang patah hati lalu memutuskan untuk terus melanjutkan hidup dan pindah ke Bangkok. Sa berharap ia bisa jatuh cinta pada seseorang di tempat yang baru. Namun setelah sekian lama, Sa belum juga menemukan pria lain dan ia merasa masih ingin menantikan Om. Setelah beberapa tahun kemudian, Sa yang bekerja di sebuah perusahaan sedang menanti kedatangan atasannya yang baru. Tanpa disangka, atasannya yang baru adalah Om. Hal itu membuat Sa sangat senang. Bahkan ia pun sempat bertukar nomor telepon saat mengetahui Om yang masih sendiri. Singkat cerita, Sa yang pulang dalam keadaan berbunga-bunga menaiki sebuah bis. Dan di sana ia pun bertemu dengan seorang siswa bernama Bas Parami. Keesokan harinya, nampak Sa pergi ke kantor bersama dengan Om. Saat berpamitan, Sa melihat baju Om kotor. Saat ia membersihkan baju Om, nampak mereka seperti sedang berciuman. Hal itu tak luput dari pandangan kedua sahabat Sa yang bernama Mam dan Chen. Mereka pun lalu menginterogasi Sa di dalam lift. Namun di sana Sa hanya senyum-senyum saja. Hingga sesampainya di meja kerja, Jen berkata, jika ciuman pertama sangatlah penting dan akan menentukan masa depan hubungan mereka. Semua perkataan mereka membuat Sa jadi membayangkan berciuman dengan Om. Namun lamunannya terhenti saat ia melihat adanya sebuah kecelakaan di jalan. Bahkan secara tidak sengaja ia mencium Bas, anak SMA yang waktu itu. Karena kejadian itu mereka pun bertengkar di dalam bis sampai membuat HP Sa terjatuh. Sa lalu turun dari bis dan pulang dalam keadaan kesal. Di sana ia baru menyadari jika HP-nya hilang. Kemudian Sa menelepon nomor HP-nya dan mengetahui jika HP-nya ada pada Bas. Di sana Sa meminta Bas untuk mengembalikan HP-nya, namun Bas menolak dan malah menantang Sa untuk bertemu besok di sekolah. Hingga keesokan harinya, semua anak yang bernama Parami dipanggil untuk ke ruang guru. Melihat Bas datang, Sa lalu menunjuk Bas yang telah mengambil HP-nya. Akhirnya Bas pun dihukum oleh gurunya. Karena merasa kasihan, Sa lalu minta maaf atas apa yang sudah terjadi dan mentraktir Bas makan. Namun saat mereka sedang asing mengobrol, Sa mendapat telepon dari Om. Om lalu berkata ingin mengajak makan malam Sa besok. Namun ternyata obrolan itu didengar juga oleh Bas. Keesokan malamnya Sa sudah sampai di restoran. Namun ia tampak terkejut saat melihat Bas ada di sana. Sesaat setelah Sa masuk, datanglah Om dan dua kawan Bas. Setelah mengobrol dan makan malam, Om mengantarkan Sa pulang. Namun saat mereka akan berciuman, mereka diganggu oleh Bas berkali-kali. Sampai akhirnya mereka nggak jadi ciuman. Kemudian Bas mengajak Sa untuk nonton bareng sambil meledeknya.
Hingga keesokan harinya, Sa muncul dengan dandanan seperti tante-tante untuk membuat Bas malu. Namun yang ada malah Sa yang diejek oleh orang lain. มากับแม่ปะวะชูแม่แน่ๆที่เป็นมาเรามั้งนั่นดิ Saat Sa akan pergi, Bas selalu menunjukkan sesuatu tentang Om yang ternyata masih bersama Pam. Hal itu membuat Sa menangis dan kesal pada Bas, lalu pergi meninggalkannya. ผมก็เลยพาคุณไม่เห็นกับตาซะเลย Saat Sa sedang curhat sama Jen dan Mam, datang Bas dengan menyamar sebagai orang kantoran. Mereka pun lalu makan siang bersama. Saat sedang mengobrol, tiba-tiba HP Sa berbunyi. Dan dengan cepat, Bas langsung mengambil HP itu dan mematikannya. Bahkan ia pun menghapus pesan yang masuk ke HP itu, lalu pergi sambil membawa HP Sa. ไปแล้วภาษา Keesokan harinya, nampak Sa menyamar jadi murid SMA di sekolah Bas. Tak lama kemudian mereka berdua kepergok oleh kepala sekolah dan lari menuju sebuah lab. Di sini mereka saling menceritakan kebiasaan mereka saat bolos sekolah. Bas selalu mengatakan jika ia memiliki sebuah band. จริงนะ ยังไม่ได้บอกผมเลยนะ Sementara Sa bercerita jika ia memiliki sebuah kenangan tentang jendela sekolahnya dulu yang mengarah ke sebuah lapangan bola basket. Saat itu ia bisa melihat dengan jelas ketika Om bermain basket. Saat mereka sedang berbincang, tiba-tiba kepala sekolah datang dan mencari mereka. Saat mereka berlari keluar, nampak dompet Sa terjatuh. Setelah itu mereka pun main basket bersama. Lalu mereka kembali ke ruang lab untuk mencari dompet Sa. Akan tetapi, Bas malah meninggalkan Sa sendiri di ruang lab yang gelap itu. Saat sedang mencari dompetnya, Sa menerima telepon dari Bas. Saat Sa melihat ke arah jendela, nampak Bas bernyanyi untuk Sa. Bahkan ia pun menyuruh teman-temannya untuk memberikan kejutan pada Sa. Setelah itu Sa langsung keluar dan menemui Bas. Bas selalu menyatakan cinta pada Sa dan menciumnya. Singkat cerita, mereka pun mulai berpacaran dan pergi bersama menaiki bis. Sesampainya di kantor, Sa nampak berbunga-bunga. Bahkan Bas seringkali menyamar menjadi orang kantoran demi bisa bertemu Sa di kantornya. Begitupun Sa yang sering kali mengantar bekal ataupun mengantar Bas pergi les dan bermain band bersama teman-temannya. Hari-hari mereka lalui dengan sangat bahagia. Hingga suatu hari, Jen menemukan fakta bahwa Bas adalah seorang anak sekolah. Mengetahui hal tersebut, Jen dan Mam langsung menasehatinya dan membahas perbedaan usia mereka yang sangat jauh. แล้วอีก10 ปีนั้นน่ะกินปูไม่เกาะกังแล้วเหรอ Hal itu membuat Sa menjadi galau. Namun, Bas dengan percaya diri akhirnya bisa menenangkan Sa dan berkata bahwa ia sudah memiliki rencana masa depan bersama dengan Sa. Ia pun menginginkan jika suatu hari nanti, orang yang pertama kali memakaikan dasi adalah Sa. Mendengar hal itu, Sa menjadi terharu dan kembali luluh pada Bas. ถึงตอนนั้นผมน่าจะอายุประมาณ Sin lalu beralih pada Bas yang membawa Sa ke rumahnya. Namun yang ada, Bas malah dipukul oleh seorang pria. Sa yang tak terima Bas dipukuli, lalu bertindak untuk membela Bas tanpa mengetahui jika pria itu adalah ayah kandungnya Bas. Setelah itu Bas mengantarkan Sa pulang dan menceritakan semua kebiasaan ayahnya yang suka membawa wanita lain. Bahkan setelah ibunya meninggal, Bas selalu dilarang melakukan hal yang biasanya ia lakukan. Hal itulah yang membuat Bas tidak betah di rumah dan selalu pergi untuk bermain band bersama teman-temannya. Hingga keesokan harinya, Sa yang mau pergi kerja malah melihat Bas yang tidur di luar apartemennya. Melihat hal itu, Sa lalu membawanya ke dalam kamar dan mengobati luka di wajahnya sebelum ia pergi ke kantor. Pada malam harinya, nampak Bas yang tertidur ketika Sa pulang. Setelah itu, mereka pun makan malam bersama. Karena kasihan, Sa akhirnya mengizinkan Bas tinggal bersamanya untuk beberapa hari.
Setelah itu, Bas pun membersihkan diri, sementara Sa menunggu Bas dengan berbagai macam pikiran. Saat Bas ingin mengerjakan PR, Sa berniat untuk membantunya. Namun tak ada soal yang bisa ia mengerti. Hingga akhirnya Bas meledek Sa dan membuat mereka berada di posisi yang mendebarkan. ก็เป็นอันดีๆเถอะ Keesokan harinya, Sa memberikan kunci kamarnya pada Bas sebelum masuk kantor. Jen dan Mam yang melihat itu kembali menginterogasi Sa dan menasehatinya untuk jangan lagi berhubungan dengan Bas. Singkat cerita, hari-hari pun berlalu. Bas sudah mulai terbiasa hidup dengan Sa. Namun di sisi lain, Sa mulai risih dengan gaya hidup Bas yang sembrono dan tidak mengerti akan curhatannya. Sementara Bas malah menanggapinya dengan santai dan berkata jika ia akan bekerja di bar sebagai musisi, sehingga ia akan bisa mencukupi kebutuhan mereka. จะเล่นดนตรีอยู่ที่ผับ Kemudian Sim beralih pada Sa yang sedang stres dengan pekerjaan kantornya yang menumpuk. Tak lama kemudian datanglah Om yang menawarkan sebuah rencana agar pekerjaan Sa cepat selesai. Om juga berkata jika ia ingin memperbaiki hubungannya dengan Sa. พี่กับพี่ถึงสาเข้ากันได้ดีนะ Setelah itu Sa yang ada di toilet mengirim pesan pada Bas yang berkata jika Om sudah kembali. Bas yang sangat kecewa lalu memutuskan untuk tidak menemui Sa dan pergi menginap ke kosan temannya. Sementara Sa yang ada di kamarnya nampak sedang menunggu Bas untuk pulang. Hingga keesokan harinya, Sa yang mau pergi kerja lupa membawa HP-nya. Di sisi lain, Bas yang ada di depan apartemen Sa malah harus sembunyi dari anak buah ayahnya. Hal itu membuat Bas tidak bisa mencegah Sa pergi bersama Om. Karena tidak bisa dihubungi, akhirnya Bas datang ke kantor Sa. Namun ternyata di sana sudah ada Om yang juga sedang menunggu Sa. Tak lama kemudian Jen dan Mam keluar dari kantor dan melihat mereka. Karena tidak ingin ada keributan, mereka pun mengatakan pada Om jika saat ini Sa sedang keluar mengerjakan sesuatu. Akhirnya Om menyampaikan pesan pada mereka bahwa ia akan mengajak Sa dan keluarganya pergi liburan. ถ้าเราสองคนยังไม่มีแพลนอะไร นั่นไงกูว่าแล้ว Mendengar hal itu, Bas pun semakin emosi dan pergi ke base camp tempat bermain band. Ternyata di sana sudah ada Sa yang menunggu lama, namun Bas yang kesal tidak mempedulikan Sa. Untuk mengambil hati Bas, Sa sempat mengomentari Bas yang bolos sekolah dan menunjukkan buku matematika yang sedang ia pelajari agar tidak dibilang bodoh lagi oleh Sa. Namun hal itu malah membuat Bas emosi dan melemparkan buku itu serta memaki Sa. Hal itu membuat Sa sangat sedih dan pergi sebelum tangisannya pecah. Sementara Bas sendiri akhirnya tidak jadi latihan karena keadaannya yang sedang kacau. คุณกลับไปเถอะ Pada malam harinya, seperti biasa Sa menyiapkan tempat tidur untuk Bas dan berharap Bas akan pulang meskipun ia sedih karena Bas sudah kasar padanya. Begitupun Bas yang menyesal telah berlaku buruk pada Sa. Setelah itu Sim beralih pada Sa yang sedang menunggu Om bersama dengan Jen dan Mam. Tak lama kemudian Om pun datang dengan seorang anak. Setelah Jen dan Mam pergi membawa bayi itu, Om mencoba untuk menjelaskan semuanya. Tapi tiba-tiba Pam meneleponnya karena mabuk. Bahkan saat Sa sedang berbicara, Om terus saja sibuk dengan HP-nya. Hal itu membuat Sa menyuruh Om untuk pergi saja menemui Pam. มันกลับรู้สึกฝืนใจตัวเอง Keesokan harinya, saat Sa akan pergi kerja, nampak Om datang. Ia ingin berterima kasih karena sudah menyadarkannya kemarin. Untuk membalas budi, Om lalu mengundang Sa dan teman-temannya datang ke sebuah pesta. Hingga pada malam harinya, Sa, Om, Jen, dan Mam datang di sebuah pesta. Sekilas nampak Bas dan teman-temannya sedang mengisi acara di sana. Setelah itu, MC di sana mengadakan sebuah permainan, di mana ia akan melelang ciuman seorang pria tampan di sana. Saat pelelangan itu, nampak Jen dikalahkan oleh Pam. Namun Om yang mengetahui hal itu meminjamkan uangnya agar Jen bisa menang dari Pam. Akan tetapi setelah Jen memenangkan lelangan tersebut, pria tampan itu berkata bahwa ia hanya ingin mencium wanita sungguhan. Mengetahui hal itu, Jen menyuruh Sa untuk menggantikannya. แก
Singkat cerita, Sa naik ke panggung. Namun saat pria itu akan mencium Sa, datang Bas mencium Sa terlebih dahulu. Hal itu membuat Sa membuka topeng Bas. Melihat Pam ada di sana, Bas langsung pergi disusul oleh Pam dan Sa. Saat keluar gedung, nampak Pam di sebuah mobil dan Bas yang sedang dipegang oleh pengawal. Ketika akan mengejar, muncul Om dan menanyakan, bagaimana Sa bisa mengenal Bas? Sa yang kebingungan akhirnya mengetahui jika ayah Bas adalah ayah dari anaknya Pam yang dibawa kemarin. Di tempat lain, nampak Pam mendatangi ayah Bas. Hal itu membuat Bas terpaksa mengikuti keinginan ayahnya untuk pergi melanjutkan kuliahnya di luar negeri. Hal itu ia lakukan untuk melindungi Sa. Sementara di luar, tampak Sa dan Om sudah sampai di depan rumah Bas. Sa lalu mendatangi Bas, sementara Om segera menghampiri Pam. Setelah ayah Bas pergi, Sa mendekati Bas dan membersihkan lukanya. Namun yang ada Bas malah pergi meninggalkannya. Melihat Bas pergi begitu saja, Sa langsung mengejarnya seperti saat ia ketinggalan bis. Sa tidak peduli lagi dengan tas dan sepatunya. Hal itu membuat Bas turun dan menempatkan Sa di tempat yang aman. Namun setelah itu Bas malah memarahi Sa karena mengejarnya. Sa lalu mengatakan jika ia ingin memakaikan dasi pada Bas. Mendengar hal itu, Bas tidak merespon dan malah melanjutkan perjalanannya kembali. Hingga 5 tahun kemudian, saat Sa berada di kantornya, ia melihat sebuah gantungan kunci kamarnya yang dulu pernah ia berikan pada Bas. Hal itu sontak mengingatkannya pada masa lalu di saat bersama Bas. Setibanya di kamar, Sa yang kurang enak badan sedang menelpon ibunya. Hal itu membuat ibunya khawatir dan memutuskan untuk menemuinya. Namun hal itu ditolak oleh Sa dan mengatakan jika ia akan baik-baik saja. Singkat cerita, Sa lalu tertidur pulas. Secara samar-samar, ia merasa ada seseorang yang sedang merawatnya. Saat terbangun dari tidurnya dan melihat keadaan kamarnya, ia mengira semua itu hanyalah mimpi. Namun saat ia melihat ada sebuah koper di dalam kamarnya, ia pun kaget dan mengira jika orang itu adalah Bas. Namun tak lama kemudian, ibu Sa menelepon dan mengatakan jika ia sudah menyuruh adik Sa datang untuk merawat Sa. Mendengar hal itu, Sa sempat kecewa. Namun ketika Sa melihat keluar pintu kamarnya, nampak sosok pria yang begitu ia kenal. Sa lalu segera menghampirinya dan berharap semua ini adalah nyata. Saat melihatnya, ternyata memang benar bahwa Bas telah kembali. Kemudian Bas meminta Sa untuk memakaikan dasi padanya, seperti janjinya dulu. Setelah itu mereka pun kembali bersama dan film ini pun tamat. Oke deh guys, sampai di sini dulu ya alur cerita Verkisnya. Sampai jumpa di alur selanjutnya. Bye-bye.